Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhidia Fitri dari kelas M21D dengan NIM 10772115921. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai review jurnal yang berjudul Analisis Financial Distress pada Perusahaan BUMN di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2023 dan ditulis oleh Rizal Tami, Dinda Rasak, dan Wahyuni. Adapun latar belakang dan tujuan penelitiannya yaitu penyebab meningkatnya utang setiap tahun yang terjadi secara berkala dikarenakan perusahaan BUMN memiliki kegiatan pembiayaan yang bersumber dari utang. Jika perusahaan tidak dapat mengimbangi kegiatan pembiayaan tersebut dengan meningkatkan ekuitas, maka perusahaan akan rentan mengalami financial distress hingga menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan BUMN perlu menganalisis kondisi financial distress agar perusahaan BUMN terhindar dari kebangkrutan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis financial distress pada perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2017 sampai 2021 dengan jumlah sampel 15 perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang diukur menggunakan current ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Hal ini berarti jika nilai likuiditas naik, maka akan menurunkan angka financial distress. Dengan kata lain, semakin meningkatnya nilai likuiditas, maka akan menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Current ratio memberikan pengaruh dengan arah negatif yang disebabkan karena perusahaan mempunyai aset lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya, yang mengakibatkan tingginya rasio likuiditas. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Signifikan dalam hal ini berarti bahwa setiap penurunan nilai current ratio sebagai perhitungan likuiditas cenderung menurun, menyebabkan kemungkinan terjadinya financial distress semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan BUMN di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio dan rasio reference yang diukur dengan debt ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara rasio keuangan, current ratio, dan debt ratio dalam menentukan financial distress. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai review jurnal yang berjudul Analisis Financial Distress pada Perusahaan BUMN di Indonesia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.